Siap berjihad, siap habisi gerombolan monyet PKI. Ya kan gitu ya, Mak. Manusia semua itu ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikorbankan bagi mereka. Sudah tidak benar. Ya. Jadi agar apa ya, kami sampaikan ini ya agar kita bisa mendapatkan ilmu pencerahan. Oh, kalau di akidahnya mereka seperti itu. Oh, kalau di kitabnya mereka seperti itu. Jadi oleh karena itu ya hati-hati agar kita tidak selalu menjadi korban atau tidak terjadi perbudakan massal di Nusantara ini oleh mereka. Oleh karena itu teman-teman, siapapun yang ada hubungan dengan kelompok mereka, kami buru aman-amannya. Terus apapun juga perilaku Athariyah, perilaku karakter yang mirip dengan karakter mereka, saya kaji dan saya dalami. Ta'ifah, kelompok. Ta'ifatul Alawiyah ini. Setelah nanti ini menjadi sejarah atau data-data pendukung atas siapa sih Ubed itu sebenarnya. Kok cucu-cucunya sekarang seperti ini? Mengungkap misteri Ubed bin Maimun Al-Quddah. Sebenarnya bukan langsung putranya Maimun, cucunya. Kenapa mereka itu asobiyah kelompok? Fanatik kelompoknya, artinya yang paling mulia, yang paling ila akhirih. Itu adalah mereka. Ini kan terjadi perbudakan di Indonesia ya. Kenapa terjadi perbudakan? Kenapa kok yang kalau ada apa-apa yang harus dikorbankan itu pribumi? Ya karena menurut mereka orang lain itu dirinya baik hartanya itu dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, untuk mereka. Begitu teman-teman. Ini bahayanya akidah mereka. Sabaiyah. Bahaya sekali Sabaiyah ini. Namanya Kitabul Khisal. Karya Ibnu Musa Al-Qummi yang dijuluki Syekh Soduk. Mutawaffi, wafatnya 381. Apa di dalam kitab ini? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala, turun ke bumi katanya ini. Fakhtarona, maka atau melihat bumi atau bersinggah di bumi. Fakhtaro, nah, maka Allah Subhanahu wa taala memilih kita, kami, katanya mereka. Wakhtaro lana, dan Allah Subhanahu wa taala memilih bagi kami syi'atan, sebuah pecinta, pengikut. Oke? Sebuah pengikut. Kemudian yansurunana, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kami, mereka ya. Wa yafrahuna li farhina, dan Allah gembira atas kegembiraan kami. Nah, bukan yang lain, kelompok mereka dan syiah mereka. Wa yahzanuna li haznina, dan Allah Subhanahu wa taala bersedih katanya. La haula wala quwata illa billah. Bersedih atas kesedihan kita, kelompok mereka. Wa yubaddiluna amwalahum wa anfusahum fina, dan Allah Subhanahu wa taala mengorbankan harta mereka, diri mereka, untuk siapa? Ya untuk kita. Subhanallah. Makanya kerap sekali yang ini 100 juta, yang ini 50 juta gitu. Ya kan gitu ya, Mak.
Jadi hartanya manusia itu, dan dia bahkan itu bukan cuma harta, dirinya manusia semua itu ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikorbankan bagi mereka. Sudah tidak benar. Ya. Jadi agar apa ya, kami sampaikan ini ya agar kita bisa mendapatkan ilmu pencerahan. Oh, kalau di akidahnya mereka seperti itu. Oh, kalau di kitabnya mereka seperti itu. Jadi oleh karena itu ya hati-hati. Ini hanya sebatas pencerahan. Agar kita tidak selalu menjadi korban atau tidak terjadi perbudakan massal di Nusantara ini oleh mereka. Oleh karena itu teman-teman, di dalam tulisan ini, siapapun yang ada hubungan dengan kelompok mereka, kami buru nama-namanya. Terus apapun juga perilaku Athariyah, perilaku karakter yang mirip dengan karakter mereka, saya kaji dan saya dalami. Ta'ifah, kelompok. Ta'ifatul Alawiyah ini. Ada 3 nama. Alawiyah, Ubaidiyah, Fatimiyah. Ini ada di Afrika. Jadi semua ulama sezaman sudah mencatat siapa mereka, bagaimana sejarah mereka, bagaimana akidah mereka, bagaimana bahkan kesesatan mereka. Sudah dicatat semua. Terus kemudian setelah Adid Billah ini pecah menjadi 2 kan, Nizariyah, Musta'liyah. Ini yang saya buru sekarang. Nizariyah ini kemana, Musta'liyah ini kemana, terus siapa saja keturunannya. Nah, di sini nanti Musta'liyah dan Nizariyah. Kalau memang Musta'liyah, Nizariyah ya enggak, tapi sudah saya temukan. Ini kemana saja Nizariyah ini. Kemarin sudah saya kantongi semua, saya telaah. Nizariyah ini ada ke negara titik-titik, negara titik-titik. Yaman lah, biar jelas. Ke Yaman. Jadi yang Musta'liyah masih ada di Mesir, sebagian di Afrika. Nah, di sini ada sebuah berita yang nanti saya tulis, yang nanti akan mengejutkan di antaranya. Ya. Begitu teman-teman. Ya, kenapa ada indikasi fiktif? Karena akidah mereka itu ada 2. Utusan itu ada yang mutakallim, ada yang somit. Imam itu ada yang nampak, ada yang mastur. Seperti itu. Jadi yang mastur inilah yang ngompat. Kemudian ngompat setelah keluar ya ngaku anaknya orang lain. Ya mungkin ya takut apa ya. Sejarah kelamnya itu takut terbongkar. Sejarah kelamnya itu takut terbongkar. Jadi jangan sampai kita ini buta, walaupun ini sudah terindikasi hululiyah yang ada dalam sebuah akidah, yang mengaku Allah, kemudian nyemek-nyemek payudara seorang wanita, setiap wanita yang ditemui di jalan, bahkan di kitab Kunuzus Sa'adah itu di depan suami. Mau ditakwil seperti apa? Katanya orang wali. Mungkin ya karena terlalu apa ya katanya, terlalu cinta kepada Allah sampai membutakan diri. Tidak ada. Para wali yang seperti itu tidak ada. Iya. Katanya ya karena terlalu cinta sampai mengaku Allah. Logikanya, kalau orang cinta kepada Allah, pasti tidak akan pernah berani menyakiti Allah. Sedangkan menyekutukan Allah itu adalah menyakiti Allah. Kan tidak masuk akal ini. Dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga generasi-generasi penerus kami tahu siapa mereka, asal usul mereka, dan leluhur mereka, dan pendahulu mereka, dan akidah mereka, agama mereka, ila akhirih. Jadi tahu semua, akhirnya bisa berantisipasi. Ya, karena sekarang
ajaran sesat mereka itu kan sudah beredar. Untuk mengimbangi itulah. Oh, kalau mengaku Allah itu tidak dibenarkan oleh syariat. Bagi siapapun. Kalau mengaku Allah. Entah itu wadi, gila, tidak dibenarkan. Ya. Terus sekarang, ikopnya, hukumannya. Hukumannya kalau secara syariat sudah ditentukan dalam kitab-kitab fikih, kalau dengan Allah ya konsekuensinya nanti Allah yang menentukan. Tapi siapapun yang mengaku Allah, seperti apapun wujudnya, itu jelas salah. Seperti itu. Jadi setiap membahas tokoh, kami tulis tanggal lahir, kehidupannya, terus gerakannya. Kalau ada khilafahnya di Fatimiyah ini ya khilafahnya masa khilafahnya berapa tahun, terus wazirnya ininya semua saya tulis. Makanya harus memburu ke samping lagi, memburu ke sini lagi, memburu nama-nama itu. Biar ini menjadi sejarah atau data-data pendukung atas siapa sih Ubed itu sebenarnya. Nah, seperti itu teman-teman. Hidup di mana sih Ubed itu sebenarnya? Apa saja sih yang sudah dilakukan Ubed itu sebenarnya? Nah, terus kok cucu-cucunya sekarang seperti ini? Mirip-mirip dakwah batiniyah, mirip-mirip Ubaidiyah, Rafidiyah, Syiiyah. Nah, oleh karena itu saya kaji sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan, agama, akidah, gerakan, perilaku, Athariyah, semua ditulis. Biar apa? Biar ini menjadi penguat nanti. Oh, penguat. Oh, ini begini ya. Semacam investigasi lah. Seperti itu. Nah, jadi sudah saya kantongi 2 kelompok. Ini tapi belum saya kaji. Akan saya kaji siapa pendiri kelompok ini. Dan siapa yang mendiri kelompok satunya, karena di Nizariyah itu ada satu kelompok di Yaman yang sudah saya temukan, satu kelompok, satu ta'ifah ini yang mendukung Nizariyah. Kitabnya ada, bahkan judul kitab bernama kelompok itu sudah ada. Nah, di sini nanti akan menjadi data pendukung bahwa anak cucunya Nizar bin Adid itu kemana. Kan Nizar itu kakak tertuanya, anak tertuanya Adid, dan Musta'li itu anak yang lebih muda. Akhirnya bertikailah antara Musta'li dan Nizar, berebutan kepemimpinan. Siapa yang membantu Nizar ini sudah saya temukan. Nanti ini akan membedah itu, akan mengumpulkan data-datanya, akan saya satukan. Nah, setelah itu selesai itu baru ke bawah. Di sini sudah saya sebutkan juga yang mastur dari anak cucu Nizar itu di Yaman siapa saja. Karena mastur ya, kalau ya gimana ya, mastur tertutup memang ya, hilang kabar, hilang jejak. Seperti itu teman-teman. Jadi setelah ini selesai, nanti kan banyak yang penasaran kapan kajiannya, terus kok bisa ke Ubed, kok bisa ke Maimun, ini panjang. Nanti akan saya buka majelis di YouTube untuk membedah ini. Kok bisa ke sini? Oleh karena itu kan juga saya terkait dengan akidahnya, ya saya harus flashback ke belakang lebih jauh, sampai ke batiniyah, dan batiniyah itu lahirnya, munculnya di masa siapa, ya harus ke sana, saya harus ke belakang, biar sampai masuk ke akar-akarnya. Kok bisa seperti ini? Kok gini? Akidahnya kok gitu? Dari mana? Pedomannya, anunya. Setelah ini selesai semua, tentang rawi hadis belum di Abdullah bin Sabah, terus di Maimun Al-Qaddah, dan di Ubed atau Abdullah bin Maimun Al-Qaddah. Tapi itu kan cuma sedikit kalau tentang itu, tentang rawi hadisnya itu, dan pendapat ulama tentang rawinya dan hadisnya mereka itu seperti apa.
Tinggal itu nanti saya harus kembali lagi ke bab Abdullah bin Saba, saya juga harus kembali lagi ke bab Maimun Al-Qaddah, dan saya harus kembali lagi ke bab Ubaid atau Abdullah bin Maimun Al-Qaddah, karena tentang hadisnya belum saya tulis memang. Tapi sebagian kecil untuk Maimun sudah. Baik teman-teman, nanti kalau ini sudah selesai, nanti akan menjadi kajian insya Allah di channel YouTube kami. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.